Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kita jarang mendengar kisah inspiratif ini, atau bahkan sudah hampir dilupakan. Ini adalah kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Siti Maisitoh, yang hidup pada zaman Fir'aun sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kisah Siti Maisitoh ini diriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Miraj, beliau mencium aroma sangat harum. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Maisitoh dan anak-anaknya." Siti Maisitoh ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu, beliau menjadi pelayan dari Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Siti Maisitoh bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Maisitoh bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh, untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Dan kemudian Hazakil menjadi suaminya. Setelah Nabi Musa menjadi nabi, Siti Maisitoh dan suaminya, Hazakil, telah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun mereka menyembunyikannya dari Fir'aun. Suatu ketika, Maisitoh menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh oleh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Musa alaihi salam. Siti Maisitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Siti Asiyah. Sang istri raja pun memberikan nasihat agar Maisitoh dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Maisitoh yang telah beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikannya di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Maisitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar, gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Maisitoh. Saat itu Maisitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap, "Bismillah." Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Maisitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun. Yaitu Robku juga Rab ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah, kata Siti Maisitoh. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Maisitoh tersebut kepada bapaknya. Namun Maisitoh tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka, pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Maisitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Maisitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Iya, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu menggodok Maisitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Maisitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Ta'ala, Siti Maisitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun. Pendirian Maisitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Maisitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir, yaitu bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Maisitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergoreng minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir yang akan dimasukkan ke dalam tembaga panas, Maisitoh sempat ragu. Namun kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut dan ragu, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Dalam riwayat lain, bayi Maisitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah."
Karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadits riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Maisitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Maisitoh membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu Akbar. Siti Maisitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Dan ajaibnya, begitu minyak panas menggoreng raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Maisitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Maisitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Miraj. Itulah kuburan Maisitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril alaihi salam. Demikianlah kisah seorang perempuan saleha bernama Siti Maisitoh, yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Wallahu alam bissawab. Semoga kita dapat ambil hikmah dari kisah ini. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel Al-Farizi supaya tidak ketinggalan kisah Islami dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.